Terima kasih, Ustaz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di waktu subuh, waktu Jakarta, dan tengah malam, waktu Jordania ini, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berjumpa dan bermajelis. Mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ini bisa membuat kita menjadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Adi Nurul Haq, menjadi orang yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada jamaah Masjid Al-Muhajirin yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan kajian walaupun mungkin telekonferensi ya, Masya Allah, tapi ini sudah menjadi satu terobosan baru sebenarnya untuk pengajian saat ini ya, sehingga kita bisa banyak sekali berinteraksi dengan siapapun dan bisa mendapatkan ilmu dari siapapun ketika mungkin masjid-masjid sudah punya basis teknologi yang memadai dan mencukupi. Ya, ini saya berterima kasih sekali kepada Masjid Al-Muhajirin, dan Masya Allah saya juga sudah banyak ceritakan kepada teman-teman yang mengelola masjid-masjid yang lain juga, dan nampaknya sangat menginspirasi. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kebaikan sehingga bisa menjadi amal jariah untuk kita bersama. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemarin terakhir kita bicara tentang cerita Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu berusia 12 tahun. Kalau saya lihat catatan yang diberikan dari rekaman video YouTube yang ada pada kajian kita di pertemuan yang lalu, dan pertemuan yang lalu saya lihat masih memakai baju yang agak tebal karena kemarin masih musim dingin ya. Sekarang di Jordania sudah mulai memasuki musim panas, sudah sekitar 28 derajat ya, jadi sudah bisa pakai batik, tidak pakai jaket lagi. Sudah mendekati suhu di Indonesia. Kemarin kita bahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari usia beliau mungkin sekitar 8 tahun ya, usia beliau diasuh oleh kakeknya, ya mulai diasuh oleh pamannya, dan sampai dengan usia beliau 12 tahun ketika beliau berdagang menuju ke tanah Syam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Muhammad SAW dari usia 12 tahun itu sampai sebelum menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, sehingga nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah mulai membahas tentang ketika Nabi Muhammad SAW menikah sampai dengan sebelum wahyu. Nabi SAW menjalani masa muda beliau, menjalani masa remaja beliau itu dengan kondisi Arab yang sedang tidak stabil. Jadi ketika Nabi SAW kala itu ya kembali ke Mekah, ya, kan berangkat umur 12 tahun. Perjalanan dari Mekah menuju ke Syam mungkin tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini naik pesawat 1 jam sampai, naik bis kurang lebih sekitar 24 jam sampai. Kalau dulu itu memakan waktu ketika perjalanan itu tidak pakai berhenti, itu mungkin sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi kalau perjalanan itu mungkin perjalanan dagang ya pakai menggelar barang dagangannya, beberapa saat jalan lagi, lalu sampai di satu tempat gelar lagi, karena orang zaman dahulu ketika berdagang begitu Bapak dan Ibu. Ya, perjalanan dagang mereka begitu. Jadi mereka dagang singgah di satu tempat, itu
bukan cuma istirahat, bukan cuma singgah, tapi ketika singgah di satu tempat itu, mereka menggelar barang dagangan mereka. Ya. Jadi kalau misal contoh dari Jakarta mau dagang ke Surabaya, terputus ya tiba-tiba. Saya hilang, bingung kok tiba-tiba tinggal sendirian, ditinggal sama Masjid Muhajirin. Iya, iya, baik. Kalau sudah tersambung lagi kita lanjut. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dagang di usia 12 tahun itu, ada yang mengatakan pulang sudah usia 14 tahun. Ada yang mengatakan pulang di usia 13 tahun. Tetapi di kala itu adalah masa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dagang. Ya, melakukan perjalanan dagang bersama dengan paman beliau Abu Thalib. Kemarin sudah diceritakan ya alasan kenapa Abu Thalib membawa keponakannya untuk berangkat dagang. Yang pada prinsipnya sebenarnya di usia itu bukan waktu yang cocok untuk berangkat dagang, enggak ya. Kan 12 tahun belum memberikan keuntungan untuk kafilah dagang ya. Disuruh ngangkat juga belum bisa mengangkat dalam jumlah besar, disuruh jaga kafilah dagang juga mungkin kemampuannya juga belum cukup, disuruh dagang juga belum mumpuni gitu, sebenarnya belum ya. Dan memang tidak banyak yang membawa karena resikonya besar ketika melakukan perjalanan dagang itu, resikonya besar ya, resiko alam. Bagaimana ketika terjadi badai gurun itu mematikan. Kemarin terjadi badai gurun di sini, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di timur Jordan berbatasan dengan Irak. Itu namanya badai gurun. Saya juga baru tahu karena baru dapat videonya gitu ya. Jadi badai gurun itu kalau kita lihat biasanya melihat tornado ya, tornado yang angin berputar itu cuma satu titik. Itu yang badai gurun itu ternyata itu seperti tembok tinggi sampai ke langit yang panjangnya itu sejauh mata memandang ya. Itu tiba-tiba mendekat gitu. Dan ketika dia sudah mendekat, yang tadinya itu dilihatkan oleh yang bikin video ya, bahwa itu adalah jam 1 siang gitu. Begitu mendekat dan itu langsung debu semua isinya, itu seperti jam 1 malam. Ya, tertutup debu matahari sampai tidak bisa terlihat. Terbayang masa itu, dan itu bukan sekali dua kali terjadi, setiap perpindahan musim pasti akan terjadi model-model seperti itu, tertutup debu gitu. Ya, kita kadang-kadang di sini kalau tidak siap-siap, rumah tidak ditutup gitu, kalau pas lagi tiba-tiba datang badai debu bisa penuh debu dalam rumah. Nah, saya nggak bisa membayangkan pada masa itu ya, kondisi alam yang mungkin tidak bersahabat buat anak kecil. Tetapi ya kondisi alam satu, terus belum lagi kondisi bagaimana di tengah jalan mungkin ada perampok, ada begal dan lain sebagainya. Tetapi kemarin sudah kita bahas bahwa Abu Thalib di antara alasannya membawa keponakannya itu, walaupun usianya mungkin belum cukup, karena Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya itu sudah mendatangkan keberkahan gitu. Ya, nah Abu Thalib yang sudah mungkin bersama dengan keponakannya beberapa tahun di rumahnya, dirasa bahwa kehidupannya itu menjadi lebih baik, kehidupannya menjadi lebih mudah. Dengan adanya anak ini, itu semuanya itu kok terasa bisa dijalani dengan sempurna gitu ya. Nah, oleh sebab itu Abu Thalib merasa bahwa perjalanan ini bukan perjalanan ringan, butuh sesuatu yang memudahkan perjalanan itu. Maka dibawalah keponakannya. Ya, mengharapkan, bahasa kita sekarang, mengharapkan keberkahan dari keberadaan keponakannya itu, dan ternyata betul terjadi. Hanya ketika sampai di daerah Busra di utara Jordan, ya, di daerah Busra itu kota Romawi, Bapak Ibu ya, kota Romawi tua. Kalau kita datang ke sana sekarang pun itu masih ada banyak sisa-sisa bangunan-bangunan Romawi pada masa dahulu kala, sudah ribuan tahun bangunan itu ada. Dan ada satu bangunan yang disinyalir itu adalah bangunan di mana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam bangunan itu bersama dengan pamannya, dijamu dengan pendeta Busro itu tadi, dan pendeta itu mengatakan kepada Abu Thalib diminta untuk segera membawa keponakannya itu pulang, karena kalau lanjut perjalanan dan jumpa dengan orang-orang Yahudi maka keponakannya itu pasti akan dibunuh.
Maka Abu Thalib kala itu bergegas membawa keponakannya pulang. Ya, jalur selama itu dari jalanan itu belum jumpa dengan orang Yahudi. Ya, belum jumpa dengan orang Yahudi karena jalurnya nanti muter menuju pesisir baru menuju ke selatan. Nah, di daerah dekat dengan Yerusalem, nah itu banyak orang-orang Yahudi, tapi belum sampai ke sana. Sehingga Abu Thalib membawa pergi. Dan kemarin juga saya sampaikan Abu Thalib sebenarnya tidak terlalu percaya juga dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Busra itu tadi, karena Abu Thalib bukan orang yang memegang agama samawi. Abu Thalib menyembah berhala, tetapi karena sayangnya pada ponakannya tidak ingin terjadi apapun, walaupun mungkin yang ngasih tahu itu orang yang berseberangan keyakinan, karena Abu Thalib itu penyembah berhala, sedangkan yang memberitahu itu orang yang punya kaitan dengan Nabi Isa gitu ya, dari segi agama gitu. Karena rahib ini tadi yang mempelajari kitab Injil lalu menyampaikan bahwa tanda-tanda kenabian itu ada pada ponakannya. Nah, ini nggak diyakini oleh Abu Thalib sebenarnya, tetapi karena kecintaannya kepada keponakannya, maka bergegaslah Abu Thalib ini membawa pulang keponakannya. Nah, ketika sampai di Mekah, Mekah juga bukan dalam kondisi yang sedang aman pada masa itu, karena sedang terjadi pertempuran besar, termasuk relatif pertempuran yang semasa remaja Nabi itu menghiasi Mekah. Ada namanya pertempuran Fijar namanya, pertempuran Fijar. Dan perang Fijar ini dicatat oleh beberapa sejarawan. Pertempurannya terjadi hampir 5-7 tahun. Jadi 5-7 tahun kondisi Mekah itu selalu perang. Kondisi Mekah selalu perang. Ya. Perang Fijar, makanya ada perang Fijar pertama, perang Fijar kedua, perang Fijar ketiga terus gitu ya, karena berlangsung terus. Terjadi antara Qais dan Kinanah sekutunya melawan Quraisy dan Kinanah sekutunya melawan Qais Ailan. Ya, ada dua suku besar yang ada di sekitaran Mekah ya, yang itu hidup bersamaan dengan Quraisy. Yang satu sekutunya Quraisy, yang satu adalah musuhnya Quraisy. Banyak kejadian di antara mereka karena dulu pada masa itu kabilah itu pokoknya untuk mendapatkan hegemoni dan kekuasaan di satu tempat mereka perang. Yang menang perang itu yang berkuasa. Makanya disebut hukumnya hukum rimba gitu ya. Yang menang perang yang berkuasa, yang kalah perang harus menjadi bawahan. Nah, terkadang menjadi bawahan setahun, habis itu memberontak, perang lagi, menang lagi, menjadi atasan. Yang tadinya menjadi atasan, menjadi bawahan. Gitu. Nah, ini begitulah di antara dua kabilah ini. Ya, sampai akhirnya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut serta dalam peperangan itu. Ya, misalkan contoh kalau pulang beliau dari perjalanan dagangnya itu udah usia 14 tahun, itu sudah mulai perang Fijar ada. Karena perang Fijar itu dari usia beliau 14 tahun sampai usia beliau 19 tahun itu perang. Perang terus-terusan perang. Ya, terus-terusan perang. Di usia-usia itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ikut serta dalam peperangan itu. Yang biasa kita dengarkan bahwa di dalam perang Fijar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu paman-pamannya untuk membawakan anak panah. Ya, lalu anak panah itu diserahkan kepada pamannya untuk dilemparkan ke Bani Qais dan Ailan. Tetapi kalau dilihat juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa catatan sejarah yang lain, Nabi kala itu juga udah bukan anak-anak. Nabi udah 15 tahun, 15-17 tahun itu sudah besar. Ya. Maka Nabi kala itu bukan membawakan panah, tidak. Ya, ada beberapa riwayat yang lain Nabi menjadi logistik, memberikan logistik dan lain sebagainya. Tapi Nabi ikut perang dalam peperangan itu. Nah, di akhir dari masa peperangan yang berlangsung hampir 5 tahun itu, mereka itu seolah dibuat sadar. Ini kalau kita perang begini terus, ini kapan kita makmurnya? Kalau kita perang begini terus, ini kapan kita bisa berdagang dengan baik? Kapan kita bisa mencapai kehidupan yang layak? Kapan kita bisa tenang? Kapan kita bisa damai? Kita selalu takut hari-hari. Ya, kalau tidak menyerang, kita keinginan menyerang, ya tiba-tiba kita diserang. Ini sadar sendiri orang yang perang-perang itu ketika sudah sekian lama berperang. Singkat cerita, akhirnya mereka ini mengadakan perjanjian. Bapak dan Ibu, yang disebut dengan Hilful Fudul, perjanjian yang mulia. Ya. Kenapa disebut perjanjian yang mulia? Karena mereka, satu, isi perjanjian itu menyudahi segala macam bentuk peperangan di antara mereka. Sudahlah, ngapain sih kita berantem? Toh kita ini juga tetangga. Ternyata ketika kita berantem, ketika kita berperang, bukan berantem, ketika kita berperang, yang untung justru orang-orang yang ada di sekitaran kita yang selama ini juga menginginkan kita hancur. Kenapa? Perdagangan mereka akhirnya kuasai.
ya ekonomi akhirnya mereka kuasai, kita makin sengsara karena kita perang sendiri-sendiri. Sudah kita berdamai. Gitu. Satu, mengakhiri perang. Dua, berdamai. Dan yang ketiga ini yang sangat luar biasa nilainya dan jarang ada di bangsa Arab. Mereka akan melindungi orang yang dizolimi. Dan siapapun yang dizolimi akan mereka lindungi, siapapun yang menzolimi akan mereka lawan, walaupun itu dari suku mereka. Oh, ini sesuatu yang belum pernah ada di bangsa Arab sebelum itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka Nabi sampai mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, sebaik-baik perjanjian yang aku datangi di masa sebelum Islam adalah itu. Dan kalau aku diminta untuk datang ke perjanjian yang seperti itu lagi di masa ini, artinya di masa sesudah Islam, aku pasti akan datang. Kenapa? Karena nilainya yang luar biasa. Dulu peperangan terjadi itu karena kabilah-kabilah ini pokoknya selalu membela kabilahnya. Walaupun kabilahnya itu salah, pokoknya kalau itu kabilahnya dibela. Yang penting dia kabilahnya. Dan kabilah orang lain walaupun benar, kalau itu adalah kabilah orang lain, maka akan diperangi. Walaupun benar. Jadi nggak ada nilai benar salah. Yang ada adalah, ini kabilah saya atau bukan. Nah, mereka dibikin sadar setelah perang yang sekian tahun itu, bahwa kebenaran itu sebenarnya membela yang benar. Bukan membela yang sedarah. Bukan membela yang ada di kelompoknya, bukan membela membabi buta, bukan. Sehingga ditorehkanlah perjanjian itu. Kami akan membela orang yang terzalimi. Dan ternyata luar biasa, ketika ya setelah perjanjian itu ditandatangani, beberapa kali diuji perjanjian itu. Karena setelah itu terjadi hal-hal yang seperti biasa orang Arab lakukan, mendolimi orang, mendolimi orang. Barulah diuji. Dari perjanjian itu, kabilah-kabilah yang ternyata di dalamnya ada orang yang menzolimi, mereka dengan sukarela mengeluarkan orang yang menzolimi itu dan dihukum bersama-sama, diadili bersama-sama, sehingga tegaklah pengadilan yang baik itu di antara mereka. Dengan ada istilah itu, membela yang terzolimi, walaupun itu bukan dari kabilahnya. Ini sesuatu yang Masya Allah digagas pada masa itu. Nah, ini masa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani masa remajanya. Artinya di masa remaja itu terjadi hal yang membuat Mekah tidak stabil karena peperangan terus-menerus. Jadi beliau itu mungkin tumbuh besar di masa peperangan itu, ya. Dan akhirnya terbina juga mental beliau ya untuk terus menjadi orang yang berani. Tetapi sekaligus juga di masa remaja beliau itu terjadi perundingan damai yang belum pernah dagangannya itu. Ya, barang dagangan yang dibawa Khadijah kala itu, kalau Khadijah sudah ada kafilah dagang, itu kafilah dagang Khadijah itu terbesar. Ya, bisa 1000 onta, Bapak Ibu. 1000 onta itu hanya ontaknya Khadijah. Kalau bahasa kita sekarang 1000 kontainer berarti. Penuh ontanya dengan barang dagangan. Mungkin dengan kain, mungkin dengan gandum, ya, mungkin dengan perkakas, ya, mungkin dengan macam-macam kurma, mungkin dengan macam-macam. Ya, itu 1000 ekor onta beraneka ragam. Khadijah orang yang betul-betul jeli ketika memilih orang yang bisa dipercaya untuk membawa barang dagangannya. Nah, bersamaan dengan keinginan Khadijah mencari orang yang bisa dipercaya membawa barang dagangannya, bersamaan dengan itu sedang naik daun nama seorang pemuda yang kala itu mendapat gelar Al-Amin. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Maka termasuk yang dipanggil untuk apa istilahnya, diwawancara apa segala macam adalah Nabi SAW kala itu, usianya 20 tahun. Dipanggil oleh Khadijah, ditanya begini. Hasilnya yang sama-sama kita ketahui bahwa Khadijah memilih Nabi untuk bisa membawa barang dagangannya. Walaupun kala itu Nabi tidak punya khalfiyah, tidak punya latar belakang berdagang, tidak punya track record, ya, pengalaman sebelumnya. Tetapi Khadijah betul-betul memang sudah out of the box kala itu. Pemikirannya sebagai pemilik, bukan hanya sekedar ingin orang yang punya pengalaman. Karena mungkin di dalam pikiran Khadijah juga beliau memahami kadang-kadang orang yang punya pengalaman itu banyak buruknya juga. Ya mungkin saking banyaknya pengalaman akhirnya bisa pengalaman menipu, ya, pengalaman yang ini. Karena memang ketika sudah dipasrahkan kepada seseorang kala itu, di masa itu model perdagangan gitu ya,
yang belum ada CCTV, yang belum ada rekaman, yang belum ada ya, administrasi pembukuan yang mungkin begitu detil gitu seperti sekarang gitu, seperti layaknya perusahaan, maka betul-betul yang diandalkan adalah keyakinan pemilik terhadap amanahnya yang membawa barang dagangan itu. Ya, membawa barang dagangan itu. Ya, maka Khadijah kala itu bukan hanya sekedar memilih orang yang punya pengalaman, tapi orang yang bisa dipercaya. Terpilihlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Nah, yang uniknya Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, ini uniknya kan kita dengar juga cerita ini, bahwa kala itu Khadijah meminta asisten yang senior yang dimiliki, ya, yang namanya Maisarah, ya, itu untuk menemani Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk menemani Nabi Muhammad SAW. Maisarah ini laki-laki ya, Bapak Ibu ya. Bukan perempuan, bukan. Walaupun akhirannya itu tak marbutoh, Maisarah gitu. Laki-laki Maisarah ini. Ya. Tapi di Indonesia ada yang perempuan, Ustaz. Ditambahin di depannya Siti Maisarah. Jadi perempuan. Enggak. Maisarah di Arab laki-laki. Ya. Maisarah di Arab itu laki-laki. Makanya pernah bawa jamaah umroh gitu ya, agak sedikit bermasalah di imigrasi karena namanya Maisarah. Namanya Maisarah tapi jilbaban. Gitu. Petugas imigrasinya bingung. Ini kok nama Maisarah kok jilbaban ya? Nama Maisarah jilbaban. Karena di tempat kita ya lazim mungkin ya Maisarah perempuan karena ada rohnya. Gitu. Akhirnya buat orang Arab nggak lazim. Buat orang Arab tidak lazim. Ya, itu dikira laki-laki gitu. Maka ini benar apa nggak seperti kayak di tempat kita mungkin ada yang nama apa? Ada nama khusus laki-laki, tiba-tiba ketika dilihat orangnya pakai jilbab gitu kan agak kaget juga gitu. Namanya Jaka gitu. Namanya Jaka kok jilbab? Ya kalau Bu Jaka berarti suaminya namanya Jaka gitu kan. Nah, disebutnya Bu Jaka itu maklum pasti di KTP-nya atau di paspornya nggak mungkin namanya Jaka. Tapi ini karena namanya Jaka gitu. Sama ya Maisarah. Ini untuk untuk ini supaya paham Maisarah yang menyertai Nabi bukan perempuan, ya laki-laki. Nah, ini Khadijah radhiyallahu anha meminta Maisarah kala itu untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW. Dan Maisarah lebih senior dibanding dengan Nabi untuk urusan dagang. Untuk urusan dagang. Karena ini adalah asisten seniornya Khadijah. Maisarah lebih senior dalam urusan dagang. Maisarah lebih senior dalam urusan pemetaan jalan. Maisarah lebih senior dalam urusan sosiologi budaya daerah yang akan didatangi. Tetapi pesan Khadijah kepada Maisarah satu. Jangan kau, apa bahasa kita sekarang itu ya, jangan didikte lah bahasanya gitu. Jangan ikut campur dalam urusan berdagang yang akan dijalani oleh Muhammad. Ikut aja apa yang akan dikerjakan dia, ikut saja. Tugasmu hanya satu, catat. Mengawasi, bahasanya begitu. Hanya mengawasi saja. Wah, ini dahsyatnya pemikiran Khadijah sebagai seorang pemilik gitu ya, owner. Ketika barang dagangan yang nilainya itu mungkin kalau kita sekarang itu bisa triliunan dipasrahkan kepada seseorang yang tidak punya latar belakang, ya, tidak diberikan apa namanya briefing apa segala macam, ya, enggak. Hanya diberikan seorang pengawas untuk mengawasi. Jadi seolah amanah itu ketika ada pada seseorang cukup untuk membawa itu. Ini pelajaran dari Khadijah. Jadi ternyata ilmu dagang itu ketika orang itu sudah ada amanah dalam dirinya, itu sebenarnya sudah cukup untuk dia mumpuni ya, dalam berdagangnya ketika membawa barang dagangan orang ataupun ketika menjalankan perusahaan. Amanah merasa bahwa ini adalah miliknya sehingga harus dibesarkan, sehingga dia berpikir tiap saat bagaimana caranya seolah itu milik dia. Amanah dalam menjaganya, ya, amanah dalam mengembangkannya, amanah dalam macam-macam. Itu amanah itu nilai utama. Maka Maisarah kala itu hanya diminta untuk mengawasi, dan ternyata betul. Semua dicatat satu persatu oleh Maisarah. Sampai ada satu buku yang judulnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah Catatan Maisarah. Catatan Maisarah ini menjadi penting gitu, karena catatan Maisarah yang ditulis itu catatan yang mendampingi perjalanan dagang Nabi
ya di saat membawa barang dagangan Khadijah, bagaimana beliau bermuamalah. Ya, saya pernah sampaikan beberapa catatan Maisarah dalam bisnis Nabi itu di beberapa perusahaan itu, dan ternyata itu sesuatu yang menurut orang sekarang saja cara-cara brilian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagangnya. Padahal beliau tidak pernah kuliah bisnis, ya, padahal beliau tidak pernah punya latar belakang berdagang dengan jumlah yang begitu besar. Nah, tetapi tadi ya, kebaikan seseorang itu yang akan mengundang ridho Allah, sehingga orang itu seolah ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berbuat baik. Sama contoh misalkan ini, kalau Bapak Ibu lihat latar belakang saya, latar belakang background saya ini Padang Yarmuk namanya. Ya, ini Padang Yarmuk Bapak Ibu. 636 Masehi. Kala itu Padang Yarmuk ini mencatat sejarah begitu briliannya kaum muslimin. Karena di Padang ini terjadi pertempuran besar antara kaum muslimin dengan Romawi. Pertempuran yang sungguh sangat tidak berimbang. Kaum muslimin hanya 40.000 jumlah pasukannya di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, sedangkan Romawi kala itu jumlahnya 400.000 di bawah pemimpin langsung kaisar mereka Heraklius. 40.000 lawan 400.000, Pak. Nggak banding, nggak imbang. Terjadi pertempuran hampir 10 hari. Dimenangkan mutlak oleh kaum muslimin. Bayangkan. Dimenangkan mutlak. Sehingga orang-orang Romawi yang menguasai dunia kala itu harus bertekuk lutut dengan kekuatan baru dari Arab. Kekuatan baru kaum muslimin. Dan terusir dari bumi Syam ini untuk tidak bisa datang ke sini dan tidak punya kekuasaan lagi di sini. Banyak orang mengkaji, ya apa sebabnya nih? Ini Romawi bukan baru. Dia penguasa dunia. Ya, bahkan kala itu persenjataannya paling canggih segala macam. Dan ketika dilihat, karena memang riwayat banyak di situ kan diceritakan tentang bagaimana hari-hari berjalan. Kaum muslimin itu bukan hanya berganti strategi setiap hari, Bapak. Kaum muslimin yang di bawah pimpinan Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Surahbil bin Hasanah, Yazid bin Muawiyah, dan lain sebagainya dari beberapa Amr bin As, Ikrimah bin Abi Jahl, itu mampu untuk bisa berganti strategi perang setiap jam. Dan strategi itu belum pernah dilihat oleh orang Romawi, sampai akhirnya mereka stres sendiri. Coba bayangkan. Kalau ditanya dari mana itu strategi, mereka ini semua walaupun memang panglima perang, tapi nggak pernah sekolah militer yang sampai tinggi, tidak seperti para jenderalnya Romawi itu. Kenapa bisa begitu? Bimbingan Allah. Bimbingan Allah. Ketika orang itu sudah mampu mendekatkan dirinya pada Allah, mampu untuk menanamkan segala kebaikan dalam hati dan perilakunya, maka Allah yang akan bimbing. Allah yang akan bimbing sehingga bisa melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang yang sudah bahasanya, yang sudah expert di bidang itu. Bisa jadi. Karena memang yang memiliki bumi dan isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah bagaimana kebaikan hati yang dimiliki. Nah, balik ke tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak catatan-catatan yang dicatat oleh Maisarah, yang itu membuat takjub Maisarah sendiri, yang nanti akan diceritakan kepada Khadijah. Bagaimana muamalah Nabi dengan orang-orang yang di setiap daerah, mampu memahami sosiologi mampu memahami sosiologi daerah yang didatangi. Karena daerah yang didatangi beda satu dengan yang lain. Jordania ini sendiri berbeda 180 derajat dengan Arab Saudi, sangat beda. Dari kulturnya, dari budayanya, dari perilakunya, dari apa, sangat beda, sangat beda. Nabi mampu memahami itu ketika jalan satu tempat. Ya, belum lagi ketika titik-titik yang kalau dipelajari lebih dalam lagi apa-apa yang didatangi kota-kota pada masa itu sangat sangat berbeda. Ya. Dari Mekah menuju ke Yasrib menuju ke Khaybar, jumpa di Khaybar. Siapa di Khaybar? Yahudi. Bagaimana kriteria dagang Yahudi, dan Nabi mampu untuk mengatasi sampai di Ma'an, ya, sampai di Tabuk, Ma'an, banyaklah titik-titik yang dicatat oleh ahli sejarah itu punya ini berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu bermuamalah dengan mereka dengan baik, dan akhirnya dengan muamalah baik, metode dagang yang belum pernah dijumpai oleh orang-orang kala itu, ya, mengandalkan kejujuran, mengandalkan kasih sayang, ya, mengandalkan kepercayaan satu dengan yang lain, justru itu menghasilkan keberuntungan yang luar biasa. Nah, nggak bahas itunya, yang kita bahas ketika sampai di daerah yang namanya
di satu titik yang ada di daerah Jordania juga ya, di timur. Kalau dari tempat saya lumayan jauh ya, jaraknya sekitar 175 km ke titik itu ya, yang titik di mana Nabi pernah mengukir sejarah di sana, di arah timur saya. Jadi lebih jauh itu daripada Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa dari tempat saya ini hanya kurang lebih sekitar 60 km. Sedangkan kalau yang ke titik yang nanti kita akan cerita itu 150-an kilometer, 160. Nah, Nabi sampai di sana. Nah, ketika sampai di titik itu ada sesuatu yang sangat mencengangkan, membuat Maisarah kala itu takut luar biasa. Ya. Dan akhirnya ini yang diceritakan kepada Khadijah, dan perjalanan pulang inilah yang membuat Maisarah berbeda pandangan memandang Nabi kala itu. Dan akhirnya juga nanti membuat Khadijah kala itu mencoba untuk menyesuaikan dengan mimpi-mimpi yang selama ini beliau alami sebelum kedatangan kafilah dagang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu dan bagaimana? Insya Allah kita akan ceritakan di pertemuan berikutnya, karena saya takut tidak sampai, takut terpotong di tengah jalan, maka insya Allah kita akan lanjutkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW pada pertemuan di bulan yang akan datang. Dan ada kemungkinan, ini hanya kemungkinan saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tanggal 1 Juli mungkin akan pulang sejenak ke Jakarta, dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli. Ada beberapa yang harus saya kerjakan di Jakarta, jadi saya lihat ada bertepatan dengan momen pengajian kita. Nah, jadi kemungkinan nanti pengajian di bulan Juli, kalau Allah mudahkan, mungkin kita tidak online ya, kita insya Allah saya bisa silaturahmi datang ke masjid dan kita akan pengajian secara offline. Mudah-mudahan, mohon doa, mudah-mudahan Allah mudahkan bulan Juli bisa menyambangi sejenak ke negeri tercinta Indonesia. Ya. Baik, sebelum ditutup, waktu syuruk yang diberikan ke saya pukul 5.57 ya oleh Mas Ifran, pukul 5.57, supaya tidak kebablasan, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Coba saya cek nih, 55. Saya di sini jam 1.57. Nah, mungkin jam 1.53 sekarang, mungkin pas ya. Di sana jam 5.53 juga. Ada berapa waktu menuju ke syuruk ya? Kurang lebih sekitar 4 menit. Nah, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz, pada masa itu kan banyak yang meminta Rasul untuk menggembalakan dombanya. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat itu sudah ada idul kurban, sehingga itu bagian dari bisnis daripada pemilik domba? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Idul Kurban yang dimaksud adalah seperti kita saat ini, tentu belum. Karena memang kan belum ada Islam hadir. Jadi syariat kurban seperti kita saat ini itu belum ada. Tetapi mereka-mereka yang datang ke Mekah dengan tujuan ziarah ke Ka'bah, itu di antara mereka ada ritual-ritual. Di antara ritualnya adalah menyembelih domba ya, sebagai persembahan ya, menyembelih udhiyah namanya ya. Itu ada di antara sebahagian, walaupun mungkin sudah tidak lagi mengikut syariat Nabi sebelumnya, sudah tidak mengikut syariat Nabi Ibrahim, ada yang disimpangkan atau apa, tapi ada itu. Tetapi bukan hanya sekedar untuk itu ya, untuk aktivitas yang ada di seputaran Ka'bah saja, tidak juga, karena memang makanan orang Arab juga makanannya domba ya, makanannya domba ya. Jadi domba buat mereka itu seperti di kita ayam ya, di kita ayam. Jadi mereka hari-hari makanannya domba ya. Dan domba itu bisa dimanfaatkan semuanya, bulunya bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi pakaian, dan susunya juga itu menjadi sesuatu yang dikonsumsi, bisa jadi keju dari susu domba itu ya, bisa untuk makanan-makanan yang lain. Bahkan banyak makanan itu yang bumbunya susu kambing, susu domba. Dagingnya juga begitu.
Ya, bahkan sampai dengan tulangnya bisa dijadikan senjata, bisa dijadikan perkakas gitu ya pada masa itu gitu ya, ketika Islam belum hadir. Jadi banyak aktivitas mereka yang menggunakan domba. Jadi ya utamanya dimakan, tapi bisa dibikin tadi pakaian dan lain sebagainya. Nah, karena itulah domba juga menjadi komoditi utama. Tapi bukan hanya sekedar untuk tadi. Kalau kurban belum ada, kurban yang seperti kita Idul Kurban ya, belum ada. Belum ada karena syariat Islam kan belum hadir. Nabi sendiri belum menjadi nabi ya kala itu. Tetapi bukan berarti tidak, karena syariat Nabi Ibrahim ya, syariat yang lain ya yang ada pada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga ada syariat-syariat berkurban. Menurut syariat Nabi itu yang sudah mungkin agak ya diselewengkan atau diinikan oleh mereka gitu. Jadi intinya kambing menjadi komoditi utama. Sama seperti yang ada di daerah Arab sekarang ini, dimanapun, di Jazirah Arab ataupun di Syam. Ada badui-badui namanya, badui. Orang yang tinggal di pedalaman. Itu kerjaannya gembala domba. Jangan dikira mereka miskin, Bapak Ibu. Enggak. Orang kaya mereka. Mereka punya domba 1.000. Ya, kalau 1.000 satu domba harganya 5 juta. Domba yang dibawa oleh mereka itu domba yang paling mahal. Ya, domba baladi namanya, tuh domba kampung bahasa kita, itu domba paling mahal karena rasa dagingnya memang beda, enak, gitu ya, yang langsung dilepas gitu, nggak pakai di kandang-kandang. Itu lain dengan kambing yang di kandang, ya dagingnya enak segala macam, susunya juga bagus, ya, kandungannya gizi luar biasa. Nah itu kalau punya satu kambing harganya ya kurang lebih sekitar 5 juta misalkan yang paling murah. Kalau dia punya 1.000 udah 5 miliar dia punya duitnya. Walaupun hidupnya badui di tengah gurun misalkan atau di kampung, bukan orang miskin, orang kaya. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam ke Raja Ramadan saja. Insya Allah disampaikan. Insya Allah disampaikan. Ustaz, akhir-akhir ini di medsos maupun di YouTube maupun di Google sedang ramai mengenai pembicaraan tentang Abu Thalib, Abdullah, Aminah yang di sekitar Nabi Muhammad. Abu Thalib adalah kakeknya, Abdullah adalah bapaknya, Aminah adalah ibunya. Nah, begini Ustaz, Rasulullah mendapat wahyu umur 40 tahun kurang lebih. Waktu itu bapaknya sudah meninggal, masih di kandungan. Dan yang mengurus adalah Abu Thalib. Waktu itu yang dianut agama atau kepercayaannya tiga beliau itu apa Ustaz? Dan prediksi orang-orang itu ngomongnya itu dia masuk neraka. Apa pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang yang tinggal atau hidup di masa dan meninggal gitu ya, di masa sebelum Islam datang dan nabi-nabi yang sebelumnya itu sudah tidak ada, maka disebut sebagai ahlul fatrah namanya. Ya, ahlul fatrah itu kalau di bahasa kita itu yang tinggal di waktu tenggat gitu. Nabi sebelumnya sudah pada meninggal, Nabi Muhammad belum hadir. Dan Nabi sebelumnya itu memang tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi sebelumnya itu memang hanya nabi-nabi yang diutus untuk kabilah-kabilah tertentu, ya, untuk kaum, bukan kabilah, mohon maaf, untuk kaum-kaum tertentu. Makanya kalau di dalam Al-Quran, ketika nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu SAW biasanya selalu menyampaikan dengan kalimat ya qaumi, ya qaumi. Seruannya begitu. Beda dengan Nabi Muhammad SAW yang memang Allah jadikan arsalnaka, ya, Allah jadikan itu sebagai nabi untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Nah, ini bedanya di antara nabi-nabi yang ada dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, fokus pada pertanyaannya, bagaimana dengan mereka-mereka itu? Berarti mereka-mereka ahlul fatrah. Hukumnya hukum ahlul fatrah. Bagaimana hukum ahlul fatrah? Tidak serta-merta dimasukkan ke neraka.
tapi juga tidak serta-merta dimasukkan ke dalam surga. Akan ada kebijaksanaan Allah sebagai zat yang maha bijaksana, Al-Hakim, untuk menguji hamba-hambanya yang tinggal di masa-masa fatrah itu. Bagaimana bentuk ujiannya dan bagaimana nanti ke depannya, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya apakah masuk neraka, belum tentu. Apakah masuk surga, juga belum tentu. Gitu. Ya, nanti Allah akan ada mekanisme tersendiri, bahasa kita begitu. Hambanya yang tinggal di masa-masa seperti itu, ya, di masa-masa seperti itu, dan itulah yang terjadi pada ayah Nabi, ibu Nabi, ya, ayah Nabi Muhammad SAW, ibu Nabi Muhammad SAW tinggal di masa itu, tinggal di masa itu, dan nanti insya Allah ya mengikut dengan apa yang ada dari ketentuan yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam. Baik, sudah cukup. Waktu syuruk ya, sudah ya. Baik, biar tidak tertinggal syuruk. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira saya ucapkan, dan insya Allah dari saya sekian. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Saya kembalikan ke Ustadz Ali Nurul Haq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.